Salam, selamat berjumpa lagi keluarga damai yang terkasih pada Samas edisi Senin 17 Februari 2025. Tema yang akan saya sampaikan adalah miskin tapi bahagia. Saya ambilkan dari Lukas 6 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah." Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur karena kami diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu pada hari ini. Berkatilah kami agar kami mampu untuk mengerti tentang apa yang Kau kehendaki dari hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami merenungkan firman-Mu. Amin. Keluarga damai yang terkasih, di Indonesia, orang dikatakan miskin kalau dia berpendapatan 582 per bulan. Ini jumlah yang tidak banyak, sehingga dalam sehari mereka berpendapatan kurang dari 20.000 rupiah. Pada masa Tuhan Yesus, kemiskinan juga tersebar luas. Dan banyak orang berjuang secara ekonomi karena pemerintahan Romawi pada waktu itu menerapkan pajak yang besar. Banyak keluarga terjebak dalam kemiskinan. Banyak petani kehilangan tanah akibat hutang dan dipekerjakan sebagai buruh harian. Sistem patron klien, orang miskin bergantung pada belas kasihan orang kaya untuk bertahan hidup. Dan ini membuat ketimpangan dan juga penindasan terhadap orang-orang miskin. Masalah semakin bertambah karena ada anggapan bahwa kemiskinan itu adalah sebuah kutukan. Sebagian tradisi Yahudi mengaitkan kemiskinan dengan dosa atau ketidaksalehan orang. Miskin sering dianggap terkutuk atau jauh dari Allah. Jadi singkatnya, masyarakat miskin pada zaman Tuhan Yesus mempunyai masalah yang sangat kompleks. Sehingga orang-orang Yahudi mengharapkan seorang Mesias yang akan membawa pembebasan. Mungkin dalam arti politik atau dalam arti militer. Namun apa yang terjadi adalah pesan Tuhan Yesus tidak merespon tentang hal itu. Namun merespon tentang pembebasan secara rohani dan kedatangan kerajaan Allah. Yesus berkata, "Berbahagialah," dalam bahasa Yunani, makarios. Dalam bahasa Yunani, kata makarios itu bukan sekedar kebahagiaan secara emosional atau happy seperti happy atau rasa senang, melainkan kondisi spiritual yang stabil dan abadi. Ada inner peace of joy, ada kebahagiaan yang dari dalam, kedamaian yang dirasakan dalam hidup mereka. Ini terkait dengan kesadaran tentang penyertaan Allah dalam hidupnya. Orang yang makarios, mereka punya perasaan ketenangan, kelegaan, dan bisa menikmati hidup walaupun tidak kaya. Makarios tidak ditentukan oleh banyaknya harta dan kekayaan yang dimiliki seseorang, melainkan kematangan untuk berelasi dengan Tuhan. Ini adalah sebuah ajakan untuk melihat kehidupan dari perspektif tentang kerajaan Allah, bukan dari sisi materi. Tuhan ingin mengajak manusia untuk tidak melihat kehidupan ini dari kondisi miskin dan kaya, melainkan dari sisi kekuatan untuk berelasi dengan Allah. Tuhan Yesus mengingatkan kemiskinan bukan menjadi penghalang bagi manusia untuk mendapatkan relasi yang baik dengan Tuhan. Justru kekayaan bisa menjebak manusia merasa tidak perlu membangun hubungan dengan Tuhan.
Ketergantungan terhadap kehadiran Tuhan menjadi sebuah peluang untuk menciptakan relasi yang baik dengan Tuhan. Kata "berbahagialah hai kamu yang miskin" adalah sebuah ungkapan sekaligus peneguhan bagi umat Tuhan bahwa mereka adalah status anak-anak Tuhan untuk yang punya hak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Walaupun kaum Yahudi saat itu dalam kondisi sulit dan terjepit, Tuhan masih menawarkan kebahagiaan. Mengapa harapan terhadap kebahagiaan itu penting? Karena kemiskinan dapat mengubah orientasi hidup seseorang. Karena miskin dan tidak melihat harapan untuk bahagia, orang menjadi putus asa dan menjual keselamatan yang telah dia punyai. Sering ada kejadian karena kemiskinan orang mau mengambil jalan pintas yang tidak baik. Tuhan tidak menginginkan hal tersebut. Jangan sampai umat Tuhan kehilangan harapan dan merasa tidak punya kebahagiaan. Kedekatan dengan Tuhan adalah fondasi utama untuk mengalami makarios. Ini adalah kebahagiaan yang lahir dari kedekatan berelasi dengan Sang Sumber Hidup sendiri. Kebahagiaan seperti ini akan bertahan dalam banyak situasi sulit atau miskin. Ini semua membuat kita melihat segala sesuatu dari nilai jangka panjang, bukan hanya keadaan yang sesaat. Jemaat yang terkasih, saya teringat dengan seorang pendeta yang juga seorang dosen, yaitu almarhum pendeta Broto Semedi. Selama beliau bekerja dan melayani, tidak pernah sekalipun beliau mengambil gajinya. Sang istri yang diminta untuk menerima gajinya. Dia tidak punya kendaraan, bahkan sepeda pun tidak. Rumah yang ditempati adalah rumah peninggalan Belanda, dan akhirnya pun sekarang diperuntukkan untuk gereja. Saat masih hidup, beliau mengatakan bahwa dia dan keluarganya tidak akan pernah memiliki bangunan tersebut. Pergi dan pulang mengajar atau melayani selalu berjalan kaki. Dan kalau keluar kota selalu menggunakan transportasi umum. Dia sangat teguh memegang prinsip teologisnya dan kesederhanaannya. Mungkin kalau sekarang dia digolongkan menjadi pendeta miskin secara materi. Di balik kesederhanaan hidupnya, dia kaya sekali dengan prinsip-prinsip ajaran gereja. Kaya akan prinsip hidup dan keteguhannya untuk melayani tidak pernah goyah. Bagi saya, dia benar-benar miskin di hadapan Tuhan, namun hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Banyak anak-anak muda senang mendengarkan khotbah yang penuh dengan makna. Bagi saya, beliau seperti yang diungkapkan di Matius 5 ayat yang ketiga. Orang yang miskin di hadapan Allah, namun memiliki kerajaan surga. Berbahagialah kalau kita sekarang merasa miskin di hadapan Allah, karena kita tetap membutuhkan penyertaannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah menguatkan kami, agar kami tetap menjaga relasi dengan Engkau. Kami bersyukur karena Engkau tetap memberikan harapan akan kebahagiaan. Kiranya berkat-Mu akan terus menguatkan kami semua, agar kami tetap mempunyai harapan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.